Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Salsabila NPM 202200012, Krisdayanti NPM 2022013, Wanda Gita Cahyani NPM 2022014, dan Zaki Al-Azam NPM 2022026. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Historiografi Eropa Abad Pertengahan. Video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman dan untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi di semester 4. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Handes Johan Setiawan SPD MPD, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. A. Munculnya historiografi dari jatuhnya Romawi di barat abad ke-5 menjelang abad modern abad ke-16. Abad pertengahan sejarah Eropa merupakan suatu masa peralihan dari masa kejayaan Kekaisaran Romawi dan Helenisme ataupun Yunani ke kemenangan kelompok Kristen. Pada masa itu, agama Kristen sudah menjadi agama resmi negara. Agama Kristen memerlukan waktu yang panjang dan perjalanan yang penuh liku. Setelah tekanan dan kekejaman dari para kaisar Romawi, dalam waktu yang panjang, Kristen dan gereja memperoleh kebebasan penuh. Sejak saat itu, agama Kristen mendapatkan dukungan penuh dari negara, bahkan di kemudian hari. Kristen dan gereja memiliki peran dominan dalam segala bidang kehidupan. Abad iman adalah istilah lain untuk menyebut abad pertengahan. Istilah inilah yang menggambarkan abad pertengahan dengan ciri kebangkitan agama ataupun Kristen secara besar-besaran dan menggema di wilayah Eropa Barat. Agama Kristen berkembang secara cepat dan pesat serta mempengaruhi kehidupan manusia, baik bersifat privat maupun publik seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seluruh kehidupan manusia harus sesuai dengan norma agama, taat dan beriman secara tulus pada Tuhan, serta kehidupan yang duniawi harus berubah berorientasi kepada Tuhan. Abad pertengahan juga disebut sebagai The Dark Ages atau zaman kegelapan atau zaman kebodohan. Istilah ini menggambarkan kondisi dan situasi Eropa pada abad pertengahan yang mengalami kemerosotan intelektual dan ilmu pengetahuan di seluruh bidang. Kegelapan juga dimaknai sebagai tertutupnya intelektual dan rasionalitas manusia oleh ajaran atau kepercayaan agama serta hegemoni gereja. Etnosentris yang berkembang pada masa Yunani klasik dan Kekaisaran Romawi berubah secara drastis menjadi teosentris sehingga segala sesuatunya harus berlandaskan pada dogma atau ajaran agama dan gereja. Semua yang berasal dari agama dan kitab suci adalah yang paling benar. Penggunaan intelektual dan rasionalitas adalah sesuatu yang menyimpang dari agama dan akan merusak keimanan seseorang. Persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik dari semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan. Kehidupan masyarakat, sebab sains dan ilmu pengetahuan mendorong orang mempertanyakan segala hal termasuk tentang kebenaran agama. Kelam dan gelap merupakan gambaran kehidupan pada abad pertengahan karena akal, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan dilarang keras untuk berkembang. Sementara itu, bagi kalangan agamawan, masa ini merupakan abad yang didambakan karena kehidupan begitu damai dengan berpegang pada ajaran agama dan kitab suci sehingga tujuan hidup adalah menuju kedamaian dan surga. Zaman Kristen awal dan pertengahan kemenangan Kristen di Eropa mempunyai pengaruh yang luas termasuk dalam penulisan sejarah. Dilihat dari kebudayaan Kristen yang bertumpu pada agama dan supernaturalisme, sedangkan menurutnya sejarah dan teologi tidak dapat dipisahkan. Penulisan sejarah di Eropa pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan mempunyai dua pusat,
yaitu gereja dan negara. Dengan pendeta dan raja sebagai pelaku utamanya, hasilnya berupa annals, chronicles, sejarah umum, dan biografi. Annals adalah catatan peristiwa-peristiwa penting, biasanya dalam kalimat-kalimat pendek. Chronicles menuliskan peristiwa yang lebih luas. Keduanya mempunyai persamaan yang bersifat penuturan yang urut dan waktu. Sejarah umum bersifat sistematis dan disusun berdasarkan topik, misalnya politik atau perang ataupun daerah. Biografi ditulis berdasarkan pengalaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Putri Salsabila. B. Ciri-ciri khusus historiografi abad pertengahan ada 3. Yang pertama, teosentrisme, yaitu pandangan hidup yang berpusat pada Tuhan. Dalam arti bahwa kehidupan manusia itu berpusat pada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengatur hidup manusia, baik per individu maupun masyarakat. Dalam hal itu, Tuhan juga berperan mengatur sejarah manusia. Yang kedua, providensi, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa segala sesuatu di dunia dan seisinya ini berjalan menurut rencana Tuhan atau good plan. Sengsara merupakan peringatan terhadap manusia. Faktor Tuhan selalu dikaitkan dengan sejarah hal. Demikian juga sejarah selalu dikembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, Yin Scientific, yaitu pandangan hidup yang mementingkan kehidupan di alam baka atau akhirat. Artinya yang terpenting dalam hidup ini adalah untuk mempersiapkan diri demi kehidupan di dunia alam baka. Jadi itu tadi ciri-ciri historiografi abad pertengahan. Bisa dikatakan jiwa zaman masyarakat pada abad pertengahan adalah bersifat spiritual. Dalam hal ini semua kehidupan masyarakat sumber dan berpedoman pada ajaran agama Kristen. Fenomena tersebut berlaku pula dalam bidang historiografi dan filsafat sejarah, yang umumnya bertema pada orang-orang suci, sejarah penciptaan dan sebagainya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dari masa Kristen awal. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Sextus Julius Africanus, lalu yang kedua ada Eusebius Pampilus, lalu yang ketiga ada Paulus Orosius. Jadi di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga tokoh tersebut. Yang pertama ada Sextus Julius Africanus. Hasil karya dari Africanus adalah Chronographia yang melukiskan sejak penciptaan sampai 221 Masehi. Menurut Africanus, dunia ini diciptakan pada 5499 sebelum Masehi. Tulisan dari Sextus Julius ini banyak mengambil dari Yahudi, Yunani, dan Romawi. Lalu yang kedua ada Eusebius. Eusebius menulis Chronicle the Cruise History. Ia menulis dalam bahasa Yunani, sehingga karyanya harus diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ia juga banyak menggunakan sumber. Ia membagi kronologinya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada Sacred atau Yahudi dan Kristen. Lalu kedua ada Profan, yaitu pagan atau kafir. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada Paulus Orosius. Orosius dilahirkan di Spanyol, tetapi kemudian ia ke Afrika. Ia belajar selama 5 tahun di bawah Augustine. Bukunya yaitu Seven Books Against the Pagans adalah pembelaan atas peradaban Kristen yang dituduh menyebabkan runtuhnya Romawi Barat pada abad ke-5. Pembelaannya itu dikatakannya bahwa keruntuhan paganisme, yaitu Mesir, Yunani, dan Romawi, memang sudah kehendak dari Tuhan, karena orang-orang kafir itu menurutnya akan runtuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada abad ke-5 sampai abad ke-6 atau yang sering disebut dengan abad pertengahan.
Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Krisdayanti, NPM 22200013. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Yang pertama yaitu St. Agustinus, 354 sampai 430 Masehi. Agustinus yang berasal dari Hippo juga sering dikenal sebagai salah satu seorang Santo Agustinus, atau sering disebut seorang filsuf Kristen awal yang tulisannya sangat berpengaruh perkembangan Kristen Barat dan filsafat Barat. Agustinus juga menulis buku yang berjudul City of Good, yang artinya yaitu pertentangan antara kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan. St. Agustinus lahir pada 13 November 354 dan meninggal pada 20 Agustus 430 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Cassiodorus atau Marcus Aurelius Cassiodorus, 480 sampai 570 Masehi. Adalah seorang pegawai tinggi dari istana suku Goth Timur, akan tetapi dirinya sendiri sebenarnya adalah seorang Romawi Katolik. Ia sesungguhnya keturunan orang Syria, akan tetapi sejak kecil atau sejak lama nenek moyangnya bekerja sebagai penjabat tinggi pada Kekaisaran Romawi. Buku yang pertama ditulisnya adalah buku mengenai kronika, yaitu buku yang merupakan asal-usul politik dan putra mahkota Kaisaran Goth Timur sebelum tahun 519 Masehi. Nah, setelah menjadi penjabat, Cassiodorus masih menjadi seorang penulis karya yang karyanya itu berjudul banyak dan bervariasi sebagai salah satu sumber sejarah tertua. Yang selanjutnya yaitu Procopius, 500 sampai 565 Masehi. Procopius adalah sejarawan Yunani yang meninggal sekitar 565 Masehi. Tentu saja telah banyak menginspirasikan banyak keaguman dari para sarjana dunia pada abad pertengahan. Judul bukunya yaitu mengenai The History of His One Time, yang menceritakan tentang perang-perang Bizantium melawan Persia, Afrika, dan bangsa Goth, sehingga tulisannya adalah salah satu saksi mata mengenai perang-perang Bizantium.